Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama-sama kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Darut Taqwa yang suci dan mulia ini, dalam rangka mengantarkan diri kita semua untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah yang mulia, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru kita lakukan, kita amalkan, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Konon kabarnya salat subuh kita atau salat subuh umat Nabi Muhammad ini levelnya sangat mulia dibandingkan salat 5 waktu yang lain. Termulia, terhebat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meliput perbuatan atau tindakan manusia, umat Nabi Muhammad ini khususnya, itu dibagi 2 sip. Ada sip malam, ada sip siang. Pergantian sipnya persis pada waktu subuh. Malaikat yang bertugas pada sip malam belum beranjak untuk melaporkan hasil liputannya ke hadapan Allah sebelum menyaksikan sholat subuh kita, sholat subuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat yang bertugas pada sip siang atau sip pagi sebelum subuh sudah tiba di bumi ini untuk meliput semua aktivitas manusia, khususnya sholat subuh kita. Para jamaah, dengan demikian sholat subuh yang dilakukan itu adalah diliput oleh 2 kelompok sip malaikat, sip pagi dan sip malam, atau sip siang dan sip malam. Dilaporkan malaikat yang bertugas pada sip malam, terakhir kali ya Allah saya jumpai umatmu, saya jumpai hambamu melaksanakan sholat subuh. Kemudian malaikat yang bertugas pada sip siang melaporkan, pertama kali saya jumpai hambamu yang namanya si fulan dan seterusnya adalah mengerjakan sholat subuh, ibadah menyembah kepadamu. Sungguh sangat mulia. Oleh karenanya motivasi Rasulullah untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid adalah luar biasa. Sholat subuh yang kita lakukan berjamaah di masjid ini nilainya selain melamparkan 20 derajat tingkatan pahalanya, tingkatan levelnya, tingkatan kemuliaannya, ditambah lagi ibarat orang yang mengerjakan sholat subuh itu mengerjakan amal ibadah sholat sepanjang malam. Bayangkan, sholat sepanjang malam itu bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan ini, yang kita lakukan, kita amalkan ini betul-betul tergolong kepada sholat subuh yang diliput oleh 2 kelompok malaikat yang bertugas sip malam dan sip siang. Mudah-mudahan betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Al-Ghazali dibagi dalam 3 tingkatan, 3 level. Baik itu salat kita kepada Allah
bersembah kita, menyembah kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang lain, umrah, haji, termasuk puasa Ramadan, dibagi dalam tingkat-tingkatan oleh Imam Al-Ghazali. Tingkatan yang nomor 3, saya sebut yang nomor 3 dulu, adalah tingkatan ibadahnya seorang abid. Dan yang kedua adalah tingkatan ibadah seorang tajir. Sedangkan yang nomor 1 adalah tingkatan orang-orang yang mukhlisin, mukhlis, ikhlas, tulus karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu abid? Abid adalah artinya adalah seorang budak. Mental budak, mental abid tidak akan mengerjakan apa-apa kecuali ada ancaman di baliknya. Mengapa kamu sholat? Mengapa kamu ibadah? Mengapa kamu puasa? Takut neraka. Jawabannya takut neraka. Motivasinya karena untuk menghindari neraka. Kalau andai kata Allah tidak ciptakan neraka, mungkin tidak sholat. Mungkin saya yakin juga tidak puasa karena nggak ada ancaman. Nah, ini mental seperti ini mental yang sangat berbahaya karena tidak bisa dipercaya. Karena nunggu ada ancaman dan ancaman, takut dipecat dari pekerjaannya, takut dikurangi, dipotong bayarannya, takut dan takut, ancaman dan ancaman. Nah, mental seperti ini sedang berkembang di negeri kita ini. Itu kalau ditarik dalam kehidupan sosial kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Mental-mental abid ini bergentayangan di mana-mana. Di parlemen iya, di institusi negara juga iya, dan lebih-lebih di dalam kehidupan masyarakat. Mental abid hanya sekedar mencari kepuasan pimpinannya. Kalau ada pimpinannya, ada kepalanya, ada kepala unitnya, ada komandannya, wah, menunjukkan betapa rajinnya karena khawatir disiksa, disel dan macam-macam. Rajin dan rajin. Tapi di balik pandangan atau penglihatan pimpinannya, dia berbuat semau gue. Artinya tidak ada apa-apa. Termasuk ibadah ini, kalau orang itu bermental abid, kalau ada orang yang melihat, ya yang penting orang senang karena takut diancam dengan keadaan atau dengan sanksi sosial. Oh, itu orang itu nggak ibadah ini. Ada sanksi sosial, nggak sholat, nggak puasa, siang hari merokok, kemudian pulang kerja, mampir di warung, kepalanya nggak kelihatan, tapi kakinya jajar-jajar, betisnya sampai sepatunya itu jajar-jajar, kelihatan dari belakang. Mereka tidak tahu bahwa itu ada pengawasan. Nah, mental abid ini kalau tidak ada pengawasan secara lahiriah, mereka akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak tulus bahwa dirinya sedang diintai oleh malaikat Allah dan sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pantauan Allah terus berjalan. Mungkin bisa diibaratkan kalau zaman sekarang ini adalah CCTV yang bergentayangan ada di mana-mana, yang terpasang di mana-mana. Jadi CCTV-nya itu mungkin bisa diibaratkan seperti malaikat yang memantau semuanya. Bahkan kalau CCTV itu tergantung kameranya, Pak. Kalau kameranya mengarah ke sana, ya hanya di situ yang diliput. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam semua tindak tanduk kita dimanapun tersembunyi seperti apapun, terlihat oleh pandangan pantauan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermental abid, yang penting nggak ada yang melihat, yang penting nggak ada ancaman. Kalau ada ancaman, dia baru melakukan. Yang kedua, singkat saja, adalah tingkatan tajir. Level tajir inilah level orang-orang yang materialistis. Tajir itu artinya bukan seperti bahasa kita yang sering kita dengar. Tajir itu adalah orang yang kaya raya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang dimaksud tajir itu adalah orang yang mentalnya mental bisnis, pedagang. Orang yang sehariannya berdagang
hitung-hitungannya adalah keuntungan dan laba. Ini kalau saya jualan ini, labanya berapa? Kalau saya kulaan ini, dijual di mana dan untungnya berapa? Itu tajir. Kalau dari dalam keadaan ibadah kita, pahalanya berapa sih? Kalau sholat 5 waktu, kalau puasa Ramadan, ada berapa nilai pahalanya? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Motivasinya untuk pahala. Kalau andai kata Allah tidak niadakan pahala, mungkin tidak ibadah, mungkin nggak puasa Ramadan. Nggak perlulah, karena nggak ada pahalanya, sia-sia. Oleh karenanya Allah memotivasi puasa Ramadan itu adalah lipat gandanya pahala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itu motivasinya luar biasa, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa Ramadan. Beribadah luar biasa gencarnya, luar biasa aktifnya. Masjid di awal-awal Ramadan penuh sesak, termotivasi dengan pahala. Apakah itu betul-betul sampai di akhir Ramadan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, menurut pengalaman-pengalaman yang lalu, kalau sudah tanggal 15 ke atas, apalagi 20, 21 dan seterusnya sampai menjelang Idul Fitri, masjid itu sangat maju. Yang maju bukan keadaannya, tapi jamaahnya, shopnya sangat maju. Kadang-kadang hanya tinggal 1 shop, bahkan setengah shop. Karena hitung-hitungannya, hitungan hanya sekedar pahala. Di awal Ramadan mereka sudah mengatakan pahala saya sudah banyak dan tidak perlu lagi dilanjutkan. Saya sudah pernah umroh di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa, berlipat gandanya itu. Kalau dihitung nggak mampu ngitung gitu. Orang yang bermotivasi pahala, hitung-hitungannya pahala sudah banyak, ya sudah nggak ibadah lagi. Saya kemarin sudah ibadah, saya kemarin sudah sedekah, tahun lalu saya ngasih takjil, karena itu masih banyak pahalanya, belum kalong. Sekarang nggak usah takjil lagi dah, nggak usah ngasih takjil lagi ke masjid atau ke tempat ibadah yang lain. Para jamaah, mental tajir ini adalah mental yang materialistis. Kalau tidak ada bayaran, tidak ada sesuatu yang menguntungkan, dia tidak dapat melakukannya, tidak akan melakukannya, tidak mau melakukannya. Berikut yang terakhir adalah level 1. Tingkatan 1 adalah tingkatan orang yang mukhlisin. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan tugas tanggung jawabnya dan amanahnya, bukan karena takut ancaman, bukan karena takut neraka, dan bukan motivasinya untuk mendapatkan pahala, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia abaikan janji Allah berupa surga. Saya tidak ingin surga, tapi ingin ketemu dengan pemilik surga. Saya tidak mengharapkan masuk surga, tapi saya berharap bertemu dengan tuan rumahnya surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu motivasi yang nomor wahid. Kalau ibarat produk itu adalah KW 1 atau bahkan lebih, KW yang paling utama, KW yang kualitas ekspor terbaik, mumtaz kata bahasa Arab, terbaik, teristimewa. Itulah level 1 karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan diiming-iming karena adanya pahala, bukan karena ancaman adanya siksa dan neraka, bukan itu, tapi ikhlas karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala satu saat. Itu kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh realitanya, orang-orang yang amalnya banyak dan sudah merindukan kehadiran bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kematiannya sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersenyum, berbahagia, karena saat nazak sakaratul maut menjemput diri, akan menjemput dirinya, sudah ditampilkan oleh malaikat itu. Oleh malaikat Israel, malaikat Jibril datang, inilah amal kamu, inilah balasan kamu. Tidak usah sakit hati atau tidak usah galau menghadapi kematian, tapi inilah yang akan menjadi tempatmu di sini. Bahagia dia dengan tampilan-tampilan balasan amal
yang akan diberikan kepada dia. Mereka tersenyum bahagia, sehingga tidak jarang orang yang baik, orang yang husnul khotimah, matinya dalam keadaan tersenyum. Mudah-mudahan kalau kita mati kelak, dipanggil oleh Allah, semoga semuanya mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan ini, baik puasa kita, ibadah kita, sholat lima waktu kita, sholat tarawih kita, dan seluruh amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu menyelesaikan tugas Ramadan, tugas mulia ini sampai di ujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.